Cara menarik lagi penolakan kerja. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe video ini agar kami bisa terus berkarya untuk membuat video-video yang lebih menarik buat kamu. Memang susah sekali untuk diterima di tawaran kedua yang telah kita tolak sebelumnya, karena ada masalah gengsi, alasan politisi, dan lain sebagainya. Jika kamu dalam posisi sekarang, maka ada beberapa tips yang bisa dicoba. Pertama, pastikan dulu penarikan kembali ini bukan karena alasan salary atau sudah diterima bentrok dengan gaji. Otomatis nantinya, recruiter akan memandang kamu sebagai orang yang mata duitan yang hanya mementingkan keuntungan finansial semata. Ingat ya, ini bisa menjadi bumerang bagi kamu karena jika kamu memang diterima untuk uang, kamu harus mengubah cara penyampaiannya. Yang paling cocok adalah dengan memberikan alasan-alasan klasik, negosiasi keluarga contohnya. Apabila ditanyakan tentang keluarga, apa yang terjadi di keluargamu? Kamu nggak usah buru-buru, nggak usah terlalu membahas secara detail. Jawab aja, keluargamu mohon-mohon, dan setelah kamu pikirkan, ternyata kamu juga harus berkompromi dengan pilihan yang dipilih oleh keluargamu. Tentu saja, cara ini tidak sepenuhnya berhasil. Tapi setidaknya, ini bisa memberikan jalan mulus yang diterima kembali. Kedua, siapkan alasan faktual. Alasan faktual di sini bisa beragam, yang memang bukan hanya sebatas perasaan, atau gundah gulana, atau kebingungan atas dirimu sendiri. Alasan ini harus memiliki fakta atau data yang benar-benar cocok untuk disampaikan kepada recruiter. Alasan kamu adalah benar karena uang. Jangan langsung semerta-merta kamu sebut dengan uang alasannya. Jawab aja seolah-olah masalah negosiasi keluarga tadi sebelumnya. Jelaskan dengan detail, dengan fakta yang ada. Kamu tulis menyeluruh, mendetail tentang fakta apa aja yang membuat kamu harus kembali mengambil tawaran ini lagi. Setelah ditulis, coba urutkan mana yang paling logis, yang paling cocok. Coba bingkai lagi untuk membuat jawabannya secara lebih objektif. Misalkan, kenapa kamu memilih tempat kedua? Jika karena alasannya jarak atau hal-hal lainnya, walaupun gajinya rendah misalkan. Tapi setelah dihitung-hitung, ongkos transportnya berlebih, jadi gajinya akan sama aja. Nah, dengan pemikiran logis seperti ini, maka kamu bisa menjawabnya dengan cara seperti ini. Saya kembali lagi mengambil posisi tawaran ini karena setelah menghitung-hitung dari biaya waktu, efisiensi, ternyata pekerjaan yang saya ambil ini ternyata cukup menyita waktu di perjalanan saya. Setelah saya tinjau kembali, ternyata tawaran sebelumnya tidak cocok bagi saya. Saya minta maaf sebelumnya karena telah menolak kantor ini. Yang ketiga, lakukan dengan panggilan telepon. Yang terpenting dari hal ini, hindari terlebih dahulu menghubungi via teks. Hal ini akan sangat terlarang karena berhubungan dengan teks itu rawan sekali menimbulkan emosi-emosi yang mungkin negatif, bikin baper, mudah tersinggung, sensitif, atau hal semacamnya. Di dalam teks kita tidak bisa mengutarakan bagaimana ekspresi atau vibes kita. Sebaliknya dengan kita telepon, kita bisa memberikan ekspresi yang lebih senang, excited, dan mungkin juga bisa menyampaikan rasa bersalah. Sehingga yang kamu omongkan bisa lebih mengcounter pikiran-pikiran negatif dari si recruiter yang telah menerima hubungan itu. Jadi jangan sampai kamu melakukan chat ini untuk menolak tawaran ini. Apapun itu, apakah via teks, email, WhatsApp, atau surat-surat lainnya. Kamu juga harus melakukan panggilan telepon nantinya. Apabila telepon kamu nggak diangkat nantinya, kamu setidaknya sudah mengirimkan voice note. Tapi setelah itu harus ditambahkan chat, teks, atau email tentang permintaan untuk menerima tawaran itu kembali. Tapi tentu dengan cara yang harus diplomatis. Kita nggak bisa langsung terlalu ngarep. Kita harus objektif. Buat permintaan maaf senormal mungkin. Jangan terlalu peres, karena kita akan terlihat seperti terlalu mengharapkan berlebihan. Nantinya recruiter akan mencium bau yang tidak enak di pilihan pertamamu sebelumnya. Dan mereka akan berpikir bahwa perusahaan di recruiter sebelumnya adalah pilihan kedua atau second option. Kita semua pasti nggak mau lah dijadiin yang kedua. Nah, jika kamu ingin menyampaikan, harus diplomatis, sediplomatis mungkin. Jangan sampai kita terlalu terlihat berharap, dan kita harus menyampaikan dengan cara yang normal. Mungkin bisa kita buat ekspresi dengan wajah yang senyum, dengan hati yang enak, gitu. Karena kalau kita mengekspresikan dengan cara yang enak, pasti recruiter pun juga menangkapnya dengan ekspresi yang enak. Jika kita ingin mengutarakan hal yang positif, maka hati juga akan positif. Sebaliknya, jika hati kita dongkol, maka kita akan terlihat fake nantinya. Seolah-olah kita statement palsu lah. Jika kamu ingin mengutarakan hal ini kepada recruiter, hati kamu juga harus senang. Sehingga body language atau emotion atau ekspresi yang kamu bawakan itu bisa terlihat senang. Agar nantinya kamu bisa terlihat sebagai orang yang jenius dan tulus. Yang kelima, ini adalah disclaimer. Misalkan, kamu sudah kembali nih tawaran yang kedua yang kamu ambil sebelumnya.
Jika kamu ingin bekerja di tempat lain atau mencari pekerjaan di tempat lain, sebaliknya, kamu harus mengutarakan disclaimer ini terlebih dahulu, kayak gini. Apakah boleh nantinya, jika keluarga saya dan saya berubah pikiran nantinya, apakah saya boleh menghubungi pihak HRD lagi? Ini salah satu disclaimer mentahannya ya. Yang paling penting, kamu harus mengambil pelajaran bahwa mengambil tawaran yang sebenarnya kamu tolak secara attitude itu tidak baik. Tapi, ini bisa jadi perubahan rencana di tengah jalan nantinya. Dengan melakukan disclaimer ini, setidaknya kita dapat memberikan checkpoint atau memberikan kita jangkar kepada perusahaan itu nantinya. Untuk kita bisa kembali lagi. Oke, teman-teman, itu dulu aja video kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Jika suka dengan konten ini, maka komentar. Jika ada kritik atau pertanyaan, boleh ditanyakan di sini. Saya Silves, dadah, ciao.